الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونسألك اللهم خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kembali di malam yang mulia ini sama-sama kita niat i'tikaf, niat memakmurkan waktu antara maghrib dan isya, dan niat kita menuntut ilmu agama, serta niat kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dan juga menyampaikannya, dan juga niat kita adalah untuk berbekal di negeri akhirah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah sampai kita wafat dalam keadaan husnal khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ketahuilah, seseorang tidak akan pernah mampu untuk melazimkan sebuah ketaatan, dan seseorang tidak akan pernah mampu untuk menjauhi daripada kemaksiatan, dan tidak mampu menghindari dari ajakan syahwat, sehingga seseorang pun tidak akan pernah mampu berpaling dari dunia, melainkan ketika jiwanya merasakan dan mengetahui bahwa dirinya tinggal di dunia ini adalah sangat sebentar. Ketika seseorang merasakan bahwa kehidupan dunia ini sangat sebentar dan kematian akan segera menjemputnya, maka pada saat itulah dia mampu melazimkan ketaatan, menjauhi dari ajakan syahwat yang menjerumuskan dalam kemaksiatan, dan berpaling daripada mencintai dunia. Betapa pentingnya kita mengingat kematian, merasakan bahwasanya kehidupan dunia ini tidak lama, semuanya bakal berakhir. Semuanya bakal berakhir. Wadid dunya daniyah hawadithha kathirah wa aishatha hagirah wa muddatha gasirah. Ini dunia adalah kehidupannya hina, banyak malapetaka. Kehidupannya pun kehidupan yang tidak ada kemuliaan sama sekali. Dan sungguh kita hidup di dunia tidak lama. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyebutkan hasaidu ummati ma baina sittina wa sab'in. Kesempatan hidup, umur yang Allah berikan kepada umatku adalah antara 60 dan 70 tahun. Sangat sedikit orang yang lebih dari 70 tahun. Akan tetapi meskipun kita adalah menjadi umat yang paling pendek usianya, namun besok umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling pertama masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimasukkan ke dalam surga, karena kita menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang istimewa. Alhamdulillah. Pekan lagi ini malam-malam yang akan kita sambut bersama, yaitu malam 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, yang mana Rasul menyebutkan tidak ada hari-hari yang lebih istimewa melebihi dari hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan malamnya seperti malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Wa Lailatul Qadri khairun min alfi
alfi syahr. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pembicaraan kita dari perkataan Sayyidina Isa ala nabiyina wa alaihi afdhalus salah wassalam. Beliau mengatakan la tattakhidud dunya rabban. Sayyidina Isa mengatakan janganlah kalian menjadikan dunia sebagai Tuhan. Jangan kalian menjadikan dunia sebagai Tuhan kalian, ya Allah. Fatattakhidakum abida. Ketika engkau menjadikan dunia sebagai Tuhanmu, maka dia akan melantikmu sebagai hamba dan budaknya. Seseorang termuliakan ketika menjadi hamba Allah, tapi ketika menjadi hamba selain dari Allah, khalas. Ta'isa abdud dinar. Celaka hamba dinar, hamba dirham, hamba dunia. Hati-hati. Semua kita hamba, tapi masing-masing. Ada yang hamba Allah, ada yang hamba syahwat, ada yang hamba nafsunya. Kalau orang benar-benar menjadi hamba Allah sebagaimana yang diceritakan ketika ada salih minas salihin melewati sebuah rumah yang di dalamnya mereka melakukan kelalaian, musik dan lain sebagainya. Maka bertanyalah orang soleh tersebut kepada satpam yang ada di depan, penjaga. Ini rumah siapa? Ya, rumah orang kaya, rumah bos kami. Kenapa? Saya mau menanyakan statusnya apa? Statusnya budak seorang hamba atau apa? Ya, tidak mungkin dia orang kaya menjadi budak. Dia adalah seorang pemilik kekayaan ini. Oh, bilangnya pantesan. Kalau memang dia adalah seorang budak, seorang hamba, maka dia tidak akan pernah melakukan hal yang membuat tuannya murka. Dia akan selalu menjaga setiap perbuatan yang dia lakukan agar mendatangkan ridha tuannya. Wa kulluna abid. Semua kita hamba, tapi hambanya hamba siapa? Kalau kita ingin mengetahui kita hamba siapa, maka lihat kita lebih turut dan taat dengan siapa. Apabila kita lebih taat kepada Allah, maka kita adalah hamba Allah. Jika kita lebih memprioritaskan selain daripada Allah, ini yang dikhawatirkan. Orang diperbudak oleh dunia. Orang kalau sudah diperbudak oleh dunia, Masya Allah, sebelum tidur dunia, bangun tidur dunia, semuanya dunia, sehingga orang tersebut merasakan kesedihan, kegundahan dan kegalauan yang tidak pernah berhenti. Selalu pusing. Dari karenanya ada salah seorang perempuan melihat suaminya duduk termenung seakan sedih. Ditanya sama istrinya, bilang, "Wahai suamiku, kenapa engkau terlihat raut wajahmu seperti orang yang sedih?" Maka istrinya pun langsung mengatakan, ketika menanyakan belum dijawab suaminya, langsung istrinya mengatakan, "Seandainya kesedihanmu terhadap dunia, maka saya doakan semoga Allah hilangkan kesedihan yang menimpa engkau. Tapi apabila kesedihan yang kau rasakan adalah kesedihan urusan akhirah, belum sempat sholat duha tadi pagi, belum sempat baca Al-Quran, tidak ada baca jantungnya Al-Quran. Apa itu jantungnya Al-Quran? Yasin. Tadi sore belum sempat baca Al-Waqi'ah. Tadi sholatnya bagaimana? Sholat maghrib, tinggal lagi sholat isya. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama gama nisfal lail. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, pahalanya sama seperti menghidupkan setengah malam dalam ibadah. Dan siapa orang yang sholat subuh berjamaah,
Yang di syahidnya itu berjamaah. Semua orang sholat subuh, tidak semua orang berjamaah. Berjamaah dan sedikit, paling sedikit berjamaah imam wa makmum. Ada satu imam, imam memang satu, tidak mau dua imam. Ada imam dan makmum. Ada imam dan makmum, khalas. Wa man shallal fajra fi jamaah, dan siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti orang yang menghidupkan semalaman suntuk. Ada berjamaah. Itu berjamaah. Dari karenanya jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah. Tuh kesedihan kita, hari ini tidak ada baca Al-Quran, sedih. Hari ini tidak ada membaca daripada mendengarkan daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disedihkan. Seandainya yang kau sedihkan adalah sesuatu yang urusan akhirah, maka saya doakan semoga kesedihanmu semakin bertambah. Karena kesedihan urusan akhirah tidak menjadikan hati semakin gelap. Akan tetapi orang yang sedih urusan akhirat akan menjadikan hatinya semakin terang. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. La tattakhidud dunya rabban fatattakhidakum abida. Dari karenanya dikatakan la tatakallaf ma kufita wa la tudayyi' mastukfita. Jangan engkau membebani sesuatu yang telah dijamin untukmu. La tatakallaf ma kufita. Apa yang udah dijamin untukmu jangan menjadi beban. Jangan dijadikan beban. Jangan ambil pusing sesuatu yang udah dijamin untuk engkau. Jangan ambil pusing. Wala tudayyi' mastukfita. Dan jangan engkau sia-siakan sesuatu yang engkau dituntut untuk melakukannya. Bagaimana maksudnya? Nah, jangan engkau pusing, jangan engkau terbebani urusan sesuatu yang telah dijamin untukmu, yaitu urusan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di permukaan bumi ini melainkan Allah udah jamin urusan rezekinya. Dari karenanya ada salah seorang wali min auliyaillah salat di belakang seorang imam. Setelah sholat, imam tersebut melihat nih orang senantiasa di masjid, tapi subhanallah makan aja orangnya, tidak terlihat bekerja. Ditanya, bilang, ya fulan, saya mau bertanya, saya lihat engkau dari kemarin-kemarin datang ke masjid mondar-mandir, tidak saya melihat engkau bekerja. Saya mau bertanya, dari mana engkau dapat makanan? Bilangnya, tunggu dulu, saya mau mengqadha semua sholat yang saya lakukan di belakang engkau. Saya menganggap kayaknya tidak sah sholat di belakang engkau yang meragukan tentang rizki daripada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Imamnya bingung, loh kenapa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di permukaan bumi ini melainkan Allah udah jamin rizkinya. Dan kita termasuk orang yang melata. Langsung orang tersebut menjawab, saya memakan rizki dari sumber yang sama engkau memakan rizki darinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. La tukallif, la tatakallaf ma kufita. Jangan engkau terbebani sesuatu yang udah dijamin. Jangan terbebani. Tapi yang harusnya ditekankan, wala tudayyi'. Jangan engkau sia-siakan, jangan engkau abaikan perkara yang diwajibkan atas engkau. Apa itu yang diwajibkan kepada kita? Ibadah. Kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penghambaan yang murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatattakhidakum abida. Dari karenanya Sayyidina Isa mengatakan, ini pesan beliau, uknuzu kanzakum inda man la yudayyi'uhu. Kata beliau, simpanlah harta kalian
Indaman la yudayyi'uhu, di sisi zat yang tidak akan menyia-nyiakannya. Simpan di mana? Simpan di akhirat, di tabungannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia. Besok bakal kita ambil. Dan luar biasanya kalau kita menabung di tabungannya Allah Subhanahu wa taala, itu kelipatannya luar biasa. Kali 70, kali 100, kali 700, sampai pada akhirnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Sampai dilipat gandakan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita bingung. Bahkan sedekah itu, Pak, luar biasanya sedekah itu manfaatnya sampai kita mendapatkan manfaat dari sedekah tersebut di 3 dimensi alam. Dari manfaat sedekah itu kita merasakan 3 dimensi alam. Pertama alam dunia, yang kedua alam barzakh, dan yang ketiga alam akhirah. Itu ajaibnya sedekah. Alam dunia kita dapatkan, alam barzakh kita rasakan, dan alam akhirat akan kita temukan. Semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu di alam dunia? Naam. Alam dunia akan kita dapatkan keistimewaan sedekah dengan sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bala tidak akan pernah mampu menembus benteng sedekah. Innal bala la yatakhattas sadaqah. Satu, itu dimensi dunia. Adapun di alam barzakh, di alam kubur kita, sedekah yang kita keluarkan mampu mendatangkan suasana yang indah, bahkan memadamkan panasnya di alam kubur kita. Dan nantinya di alam akhirah, Rasul mengatakan kullun fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Kullun fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang akan berada di naungan sedekahnya di hari kiamat. Semakin banyak sedekahnya, semakin banyak naungan yang dia dapatkan. Di hari yang pada saat itu panasnya luar biasa. Di hari yang pada saat itu sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya pada saat yauma la dhilla illa dhilli, di hari yang tidak ada naungan selain naunganku. Akan tetapi orang yang ahli sedekah pada saat itu, orang tersebut mendapatkan sesuatu yang sangat mulia, yaitu adalah bahwasanya dia mendapatkan naungan tergantung daripada sedekah yang dia keluarkan. Mudah-mudahan kita menjadi ahli sedekah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari karenanya itu tadi 3 dimensi alam, alam dunia, alam barzakh, begitu juga di sana alam akhirah. La ilaha illallah. Beruntung orang yang punya harta, dia bersedekah, dia sedekahkan harta-hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, kepada orang-orang yang memang layak menerimanya. Wahakala. Uknuzu kanzakum, yang mau nabung supaya jangan hilang dan akan kita dapatkan di 3 dimensi. Ayo serahkan tabungannya kepada Allah. Anda man la yudayyi'u fa inna sahiba kanzid dunya yakhafu 'alaiha al-afah. Karena sesungguhnya orang yang memiliki simpanan harta di dunia merasa khawatir akan kehilangan hartanya. Nabung di bank, tahu-taunya ya Allah kebobolan, dibobol sama orang ini itu dan lain sebagainya. Masya Allah. Selama kita simpan di dunia, takutnya kita hilang. Di rumah takut hilang. Masya Allah. Berangkas takut hilang. Udah gini aja, taruh di tempat yang tidak akan pernah menyia-nyiakan harta kita tersebut, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah cinta kepada Allah, maka tidak akan pernah hitung lagi.
berapa. Dari karenanya tadi di awal, la tattakhidud dunya rabban, jangan kau jadikan dunia sebagai Tuhanmu. Di akhir zaman banyak orang yang menjadikan dunia sebagai Tuhannya. Sampai dalam Al-Quran dijelaskan, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia, di sini Allah menjelaskan keadaan orang musyrik yang menyekutukan Allah selama di dunia dan apa yang akan mereka dapatkan besok di negeri akhirat. Orang yang musyrik, orang yang menyembah selain daripada Allah jelas, tapi ada di sini syirkul khafi, syirik yang sangat terselubung, tersembunyi. Kita tidak merasa apakah kita benar-benar hamba Allah atau menjadi hamba dunia, hamba harta. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka menyembah Tuhan selain Allah, menjadikan Tuhan selain daripada Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, yang sangat luar biasanya mereka mencintai sesuatu yang dia jadikan sesembahan selain daripada Allah, sama seperti mencintai orang yang mana mencintai kepada Allah. Tapi ingat, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi masalahnya orang-orang yang beriman, kecintaan mereka sangat besar kepada Allah, tidak bisa disamakan dengan orang yang semacam itu. Kecintaan mereka kepada Allah, kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu luar biasa. Sampai diceritakan di antara mereka rela untuk melepaskan hartanya yang ada di Mekah ketika salah satu sahabat ketika ingin hijrah menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di perjalanan dihadang oleh kaum musyrikin. Ketika dihadang oleh kaum musyrikin, maka pada saat itu orang tersebut mengatakan, untuk apa kau hadang saya? Harta saya banyak di Mekah. Di tempat fulan tuh harta saya ambil, rumah saya ambil. Kemudian biarkan saya pergi dari sini. Bilang orang Mekah, orang musyrik Mekah pada saat itu, orang kufar Quraisy, benar kau kasihkan hartamu kepada kami? Ya, silahkan ambil. Wah, terkenal orang ini adalah orang yang kaya raya. Kemudian dilepaskan, dan orang musyrik lebih memilih harta daripada selain itu, dan dia pun dilepaskan, dan dia lebih memilih berdampingan dengan Nabi Muhammad ketimbang hidup bergelimang dengan harta tapi jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu. Yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bagaimana nasibnya besok orang-orang yang menyekutukan Allah, baik dengan secara jelas ataupun dengan tersembunyi? Mereka lebih mengagungkan harta daripada Allah, mengagungkan dunia daripada Allah, jabatannya daripada Allah, pangkatnya daripada Allah, selain daripada Allah. Bagaimana besok nasib mereka di negeri akhirah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Jikalau orang-orang yang zalim melihat, ketika mereka melihat azab Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab annal quwwata lillahi jami'a, orang-orang yang zalim selama di dunia, menzalimi orang yang di bawah darinya, menzalimi orang-orang yang lemah, menzalimi para du'afa, ketika mereka nantinya melihat azab Allah di hari kiamat, baru mereka sadar annal quwwata lillahi jami'a, semua kekuatan itu semuanya adalah milik Allah. Wa annallaha syadidul 'adzab, dan Allah itu sangat berat azabnya, dan mereka menyesal. Nah, disitulah nantinya Allah mengatakan ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar.
Pada saat itulah orang-orang yang zalim melihat kekuasaan yang dulunya kau pertahankan, yang dulunya kau wariskan kepada anak cucumu, kepada orang-orang yang engkau sukai sesuka hatimu. Kau berbuat zalim selama idh yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Semua kekuatan itu adalah sebenarnya milik Allah. Pada saat itulah ittabarra alladhina ittaba'u minal ladzina tubi'u. Pada saat itulah orang yang diikuti berlepas tangan dari orang yang mengikuti mereka. Halas. Dulunya banyak pengikutnya. Oh, orang ini kalau sudah berbicara halas, selalu apapun yang dia ucapkan selalu dituluskan. Tapi pada saat itu ittabarra alladhina ittaba'u minal ladzina tubi'u. Pada saat itu orang-orang yang diikuti berlepas tangan. Udah, saya tidak tahu, kita masing-masing. Minal ladzina ittaba'u wa ra'awul adzab, dan mereka pada saat itu melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, semua hubungan terputus pada saat itu. Wa taqatta'at bihimul asbab. Kemudian waqala alladzina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Orang-orang yang menjadi pengikut setianya, yang membantu kezalimannya, yang ikut serta di dalam andil dalam kezalimannya, mereka mengatakan pada saat itu, seandainya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, walau yaral ladzina zalamu إذ يرون العذاب أن القوة لله وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. Kami akan berlepas dari mereka kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka pada saat ini berlepas dari kami. Seandainya masih diberikan kesempatan untuk hidup ke dunia, kami tidak akan pernah mendukung orang ini, tapi tidak akan pernah berada di belakang orang ini. Kenapa? Karena dia pun berlepas dari kami. Kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Seperti inilah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amal perbuatan mereka yang dulunya di dunia mereka anggap ini adalah perbuatan yang tidak ada saingannya, akan tetapi kadzalika yurihimullahu a'malahum hasarat 'alaihim, akan menjadi sebuah penyesalan atas mereka. Wa ma hum bikharijina minan nar, yang paling menakutkannya mereka tidak akan pernah keluar dari siksa api neraka. Wal iyadzu billah subhanahu wa taala. Dari karenanya ikuti orang yang tidak akan pernah melupakan kita dunia dan akhirat. Ikutilah sosok manusia yang menyebut nama kita sebelum kita dilahirkan dan besok bakal mencari tahu keberadaan kita di hari kiamat. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti beliau. Ikuti para pewarisnya. Ikuti para keluarganya yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jangan sampai kita berjalan selain jalan beliau. Begitu orang-orang yang zalim nantinya. Nah, ini berita akhirat. Ini berita akhirat. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Tapi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka nantinya berjalan di belakang Nabi Muhammad, mereka mendapatkan cahaya dari cahaya mutaba'ah, cahaya iman, cahaya ibadah, cahaya berbagai macam ketaatan yang mereka lakukan selama di dunia, sampai mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan tersebut dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Fa inna sahiba kanzid dunya, orang yang memiliki simpanan harta di dunia merasa khawatir akan kehilangan hartanya. Dan harta selama kita taruh di dunia, dia akan hilang. Kalau tidak dicuri, kita belanjakan. Kalau tidak kita dicuri, dibelanjakan, hilang, yang paling terakhir itu pasti kita yang akan berpisah dengannya. Apa? Karena kita meninggal. Ya qulu ibnu Adam mali mali. Manusia mengatakan hartaku hartaku. Masya Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul magabir. Sampai kita masuk ke dalam kubur kita, Masya Allah, disibukkan dengan at-takatsur. Apa itu at-takatsur? Menumpuk, memperbanyak harta, sampai kita lalai dari akhirat. Hatta zurtumul magabir, sampai kita masuk ke dalam kubur.
Maka dari karenanya Nabi Muhammad ketika baca ayat tersebut mengatakan, ya gulu ibnu Adam mali mali. Manusia mengatakan, hartaku, mana hartaku? Mana hartamu? Hartamu yang kau makan sampai musnah, udah selesai. Yang kau pakai sampai usang, itu hartamu. Dan yang kau sedekahkan, itulah yang kau rasakan nantinya di negeri akhirat. Adapun selain itu bukan hartamu. Harta ahli waris, harta asbah, harta anak istri kita, udah. Nah, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Yakhafu 'alaiha al-afah. Adapun orang yang menyimpan simpanan hartanya di dunia khawatir akan kehilangan hartanya. Wah, kebanyakannya Pak, Bu, kebanyakannya orang yang di dalam hatinya terdapat kecintaan dunia, maka dia selalu akan merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Itu pasti. Ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, tidak pernah merasa tenang. Karena Allah tidak akan pernah memberikan ketenangan dengan kemewahan dunia. Tidak akan pernah Allah memberikan sebuah ketenangan dengan sesuatu selain daripada mengingatnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah kita akan merasakan tenang. Tapi selama di sana kita mencari ketenangan dengan dunia, maksud dunia di sini adalah sesuatu yang melalaikan kita dari akhirat. Kullu ma yulhika 'anillah, setiap segala sesuatu yang melalaikan engkau dari Allah, maka itulah yang disebut dunia. Ketenangan apa yang didapatkan seseorang berangkat ke suatu tempat tapi menjadikan dia lalai dari Allah? Ketenangan apa yang dia dapatkan? Ketenangan dan kesejahteraan apa yang didapatkan seseorang dengan memandang pemandangan yang begitu luar biasa tapi melalaikannya dari Allah, menjadikannya melalaikan kewajiban, menjadikannya melakukan kemaksiatan? Ketenangan apa yang dia dapatkan? Setiap sesuatu yang terputus dari Allah tidak akan pernah mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Tapi setiap sesuatu meskipun zahirnya dunia tapi tidak menjadikan dia lalai dari Allah dan akhirat, maka tidak akan pernah menjadikan orang tersebut yaitu gundah gelisah, akan tetapi akan menjadikannya selalu dalam keadaan yaitu ketentraman dan ketenangan serta kesejukan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi dengan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sahibu kanzillah la yakhafu alaihi al-afah. Sedangkan orang yang memiliki simpanan harta di sisi Allah, dia simpan di sisi Allah. Sama seperti kurban. Masya Allah, yang mau ibadah kurban, dia titipkan hartanya berapa? 20 juta atau 2.800.000 atau 3.250.000, sepertujuhnya dari tujuh orang dia titipkan semuanya. Dan apa yang telah engkau serahkan kepada Allah, itulah yang akan nantinya kekal selama-lamanya. Karena disebutkan harta ini ketika disedekahkan, harta nih ketika kita sedekahkan, dia mengatakan dengan lisanul hal, dengan bahasa lisannya dia menyeru kepada yang punya harta tersebut. Setelah kita sedekahkan 10.000, 50.000, atau umpama kita kurban berapa, 2.750.000 sapi yang 80 kilo, atau 3 juta lebih dari sepertujuh sapi yang 100 kilo. Bismillah, kita sedekahkan. Itu harta yang kita sedekahkan, yang kita berikan, yang kita kirim ke akhirat. Dia mengatakan dengan lisanul hal, dengan bahasa keadaannya, dia mengatakan kuntu faniyatan fa abqaitani. Dulunya aku sirna, tapi setelah engkau infakkan aku di jalan Allah, ketika engkau kirim aku ke negeri akhirah, maka aku akan menjadi kekal sampai menemanimu berhadapan dengan Allah. Dan jangan pernah remehkan sekecil apapun nominal sedekah yang kita keluarkan. Rasul mengatakan ittaqun nar walau bisyiggi tamrah. Jadikanlah dinding antara engkau dengan neraka walau bisyiggi tamrah, walaupun separuh dari sebiji kurma. Ini sebiji kurma separuhnya. Artinya tidak ada lagi yang dia sedekahkan melainkan separuh dari sebiji kurma, maka jadikanlah di sana
jangan kau remehkan nominal tersebut di dalam bersedekah, karena sedekah menjauhkan engkau dari neraka. Itu yang pertama. Yang dulunya sirna bukan milik kita akan menjadi milik kita sampai kita berjumpa dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kuntu qalilatan fakatsartani. Dulunya nominalku sedikit, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, nominalku sedikit. Atau yang kurban 20 juta, atau 3 juta 250, 2.700.000. Kuntu qalilatan, dulunya jumlahku sedikit, tapi setelah engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka jumlahku akan menjadi banyak. Kali 10, kali 70, kali 100, kali 700, kali sampai wallahu yudha'ifu liman yasha. Namun semua itu tidak akan pernah mampu seseorang melakukannya melainkan ketika dia sadar hidup di dunia bukan tentang seberapa kaya harta ketika kita tinggalkan dunia ini. Hidup bukan tentang seberapa banyak harta, seberapa besar rumah setelah kita meninggal dunia, tapi hidup ini tentang bagaimana kita mencari bekal selama hidup di dunia untuk negeri akhirat. Dan kita masing-masing yang kaya, ayo berbekal, ambil bekal ke negeri akhirah dengan kekayaannya. Yang punya jabatan, gunakan jabatannya untuk berbekal di negeri akhirah. Yang punya ilmu, gunakan ilmunya untuk berbekal ke negeri akhirah. Yang punya kekuatan, gunakan kekuatannya untuk berbekal di negeri akhirah. Yang punya pemikiran, gunakan pemikirannya untuk bekal di negeri akhirah. Yang punya keahlian, gunakan keahliannya untuk mengambil bekal nantinya yang akan kita rasakan di negeri akhirah. Walhasil, apapun profesi kita, gunakan profesi kita untuk meraih bekal yang nantinya bekal tersebut akan kita rasakan di negeri akhirah. Begitu. Bukan berarti hidup bukan hanya tentang seberapa banyak harta. Masya Allah, warisan beliau triliunan. Jangan bangga dulu. Yang kau bawa ke dalam kubur berapa? Beliau meninggalkan warisan miliaran rupiah. Iya, tapi yang kau bawa meninggal, yang kau bawa jumpa dengan Allah, yang kau jadikan di sana bekalmu untuk negeri akhirah berapa? Kalau engkau dulunya selama di dunia kerja sampai meninggalkan kewajiban, sampai di sana engkau telat melakukan kewajiban, sampai engkau tidak peduli dengan adanya majalisil ilm, dengan adanya yang sunnah, kemudian engkau ketika meninggal dunia, engkau banyak meninggalkan harta warisan untuk anak keturunan miliaran rupiah, tapi engkau tidak bawa apa-apa, artinya engkau rugi. Engkau selama ini kerja untukmu atau untuk orang lain? Loh, bukankah orang lain juga di sana? Naam, memang wajib, tapi tidak kalah penting juga kita berbekal untuk diri kita. Sedangkan urusan mereka, nah disinilah terkadang akhlak para ulama terdahulu, mereka tidak ambil pusing. Anaknya nantinya bagaimana keadaannya setelah beliau wafat. Ada sebagian orang para salafus saleh tidak pernah ambil pusing, tidak pernah ragu, tidak pernah cemas dan tidak pernah khawatir bagaimana keadaan anak keturunan mereka setelah ditinggal wafat oleh mereka. Kenapa? Yang pertama ya dikarenakan ilmu. Mereka tahu bahwasanya yang namanya manusia tidaklah hidup di dunia ini melainkan rezekinya udah ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, mereka sibuk untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki ketakwaan, memperbaiki iman, untuk membekali mereka dengan ilmu pengetahuan agama. Kenapa? Karena itulah modal untuk mendapatkan dan membuka rahmat pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan yang terakhir, harta tersebut mengatakan, dulunya engkau yang sibuk menjagaku. Kita sibuk sibuk menjaga harta. Apalagi masuk masjid, dilainakan berdahulu kantong sebelah kanan 100.000, kantong sebelah kiri 5.000. Jangan sampai terhuruf. Kenapa? Celengan lewat. Ini yang dikhawatirkan ketika celengan lewat, ya Allah, bingung. Tadi yang 5.000 di mana? Yang 100.000 di mana? Masya Allah. Bingung. Ya udah, mungkin sebelah kanan. Yang 5.000 ambil itu. Tak buat. Tapi pas membuat diingatkan nomor celengannya nomor berapa. Dikhawatirkan kalau itu buat 100.000. Sampai Masya Allah habis Isya melihat, subhanallah, yang terbuat 100.000, ini tinggal 5.000 lagi ada. Langsung
menangi panitia masjid, tolong bukakan celengan nomor sekian, aku tadi salah buat, aku terbuat 100.000, harusnya aku buat 5.000 aja. Jar panitia, sesuatu yang udah dibuat kadang kau dikeluarkan lagi. Jarnya adalah aku buat tukang las, ku buka celengannya biar rugi, kada jadi masalah. Yang penting keluarkan. Kenapa? Terlalu banyak 100.000, 55.000 niatnya. Kita tidak bisa menilai orang dari segi nominal harta yang dia keluarkan, tapi statusnya bagaimana. Kadang-kadang 5.000 mengalahkan pahala dari 50.000. Kadang-kadang 50.000 mengalahkan pahala 500.000. Bukan urusan nominal, tapi urusan siapa yang mengeluarkan sedekah. Si fulan, kurbannya sapi yang besar, masya Allah. Tapi ada yang salah, masya Allah, kambing, cuma kambing. Kadang-kadang kambing lebih besar pahalanya daripada sapi yang puluhan ekor tersebut dari satu orang. Iya, kenapa? Bukan masalah besarnya, bukan masalah nominalnya, tapi masalah siapa yang bersedekah. Kalau yang bersedekah orang miskin mampu membeli 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, tapi masya Allah yang kaya raya 10 ekor tidak sampai 1/10 dari hartanya. Tidak bisa disamakan. Sabaqa dirhamun alfa dirham. 1 dirham bisa mengalahkan daripada 1000 dirham. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan ada barokahnya. Tinggal 2 malam lagi nih. Kita akan memasuki daripada malam pertama dari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Allah jaga baik-baik. Malam-malamnya lebih mulia. Malam-malamnya seperti malam Lailatul Qadar. Berarti ibadahnya sama seperti ibadah di malam Lailatul Qadar. Sedekahnya berarti sama sedekah seperti malam Lailatul Qadar. Begitu baca Al-Qur'an. Nah, itu semuanya didapatkan dengan ilmu. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat wal afiyah. Mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang sakit di antara kita diberikan panjang umur, sehat afiyah, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabi Al-Fatihah.